Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayu Lestari dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang penyabunan atau saponifikasi. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu reaksi saponifikasi? Reaksi saponifikasi adalah reaksi yang terjadi apabila lemak berinteraksi pada basa kuat seperti NaOH atau KOH, menghasilkan sabun dan produksi lain seperti gliserol. Apabila basa kuat yang digunakan adalah NaOH, maka sabun yang dihasilkan akan keras dan mudah dibentuk. Tetapi jika basa kuat yang digunakan adalah KOH, maka sabun yang dihasilkan akan cair seperti sabun cair, sabun cuci tangan, dan lain-lain. Nah, pastinya teman-teman selalu mengutamakan sabun untuk mencuci. Contohnya untuk mencuci tangan, piring, pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, ada baiknya saat teman-teman ingin menggunakan sabun, teman-teman harus mengetahui apa aja sih karakteristik dari berbagai jenis sabun. Sabun mandi adalah salah satu produk kebersihan yang dibutuhkan semua orang. Penggunaan sabun mandi sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Untuk membantu Anda menentukan pilihan, yuk kenali karakteristik dari berbagai jenis sabun mandi di dalam video ini. Dengan banyaknya produk sabun mandi yang dijual di pasaran, memilih yang tepat terkadang cukup membingungkan. Agar dapat menentukan pilihan, ada baiknya Anda terlebih dahulu mengetahui ragam manfaat apa saja yang seharusnya dimiliki sabun mandi yang baik. Ini dia berbagai macam manfaat yang harus ada dalam sabun mandi. Membersihkan kulit sampai tuntas. Manfaat utama yang harus ada pada sabun mandi adalah kemampuan membersihkan sampai tuntas. Pastikan bahwa sabun mandi pilihan Anda bisa membersihkan debu, keringat, kotoran, hingga partikel polusi yang menempel pada tubuh. 2. Mikroorganisme yang menempel di kulit. Kotoran, debu, dan keringat yang menempel pada kulit rentan membuat kulit iritasi. Pastikan bahwa sabun mandi pilihan Anda bisa membersihkan debu, keringat, kotoran, hingga partikel polusi yang menempel pada kulit tubuh secara bersih. Memilih sabun dengan manfaat pembersihan maksimal penting dilakukan, terutama bila Anda baru saja melakukan aktivitas berat atau kegiatan di luar ruangan, mengakibatkan perkembangan mikroorganisme. Bahkan, berbagai jenis kuman yang menempel di kulit bisa menyebabkan penyakit menular. 3. Mengatasi berbagai masalah kulit. Masalah yang menyebabkan kulit menjadi kusam, kering, ruam, dan gatal harus segera diatasi. Selain menggunakan obat luar, Anda juga dapat mengandalkan sabun mandi khusus dengan kandungan bahan tertentu. Ada banyak bahan organik yang ampuh mengatasi masalah kulit secara alami. Tak cuma melembabkan kulit, sabun mandi yang tepat akan membuat kulit Anda kembali sehat dan cerah seperti sedia kala. 4. Menyediakan banyak aroma alternatif. Aroma sabun mandi yang bermacam-macam membuat Anda lebih leluasa memilih sesuai selera. Mandi dengan sabun favorit akan membuat Anda lebih rileks, sebab aromanya yang dapat menyegarkan berfungsi sebagai aromaterapi pada stres. Masing-masing jenis sabun tersebut juga memiliki karakteristik dan perbedaannya masing-masing. Yuk kenali lebih jauh. 1. Sabun batang. Sabun batang merupakan salah satu jenis sabun mandi yang paling populer. Harganya yang murah dan penyimpanan yang mudah membuat sabun jenis ini digemari masyarakat. Jenisnya pun beragam, mulai dari sabun batang yang mengandung antibakteri hingga sabun batang yang berfungsi sebagai pelembab kulit. Kelebihan utama sabun batang terletak pada nilai hematnya, sehingga cocok digunakan bagi Anda yang menjadi
sebagai faktor utama dalam memilih sabun. Selain harganya yang lebih murah, sabun batang juga tidak mudah habis dan lebih tahan lama. Namun, jenis sabun ini kurang cocok digunakan untuk mencuci tangan, wajah dalam jangka panjang, sebab kandungan bahan pelembabnya tidak banyak sehingga berisiko membuat kulit wajah dan tangan menjadi kering. 2. Sabun cair. Jenis sabun mandi lainnya yang tidak kalah populer adalah sabun cair. Sabun mandi ini disukai karena penggunaannya lebih praktis dan nilai higienisnya lebih terjamin. Anda bisa membeli sabun cair dalam botol kemasan atau refill sesuai kebutuhan. Teksturnya tetap kental dan wangi hingga menjelang habis. Karakteristik tersebut tentu berbeda dengan sabun mandi batang yang aromanya mulai berkurang ketika ukurannya mengecil. Fungsi sabun cair sebenarnya sama saja seperti sabun batang, hanya berbeda bentuk saja. Terkadang sabun cair juga mengandung scrub yang berfungsi mendukung proses eksfoliasi atau pelepasan sel kulit mati. 3. Sabun mandi khusus. Seperti namanya, sabun mandi jenis ini diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang mengidap penyakit kulit tertentu seperti eksim dan alergi. Biasanya, sabun mandi khusus mengandung bahan dasar gliserin atau gula sehingga warnanya transparan. Ada pula sabun mandi dengan kandungan sulfur atau belerang yang efektif mengatasi sejumlah masalah kulit. Bahan-bahan herbal lainnya juga kerap ditambahkan untuk membuat sabun mandi khusus lebih bermanfaat mengatasi masalah kesehatan kulit. Meski begitu, sabun jenis ini tidak disarankan untuk dijadikan sabun mandi sehari-hari apabila kulit Anda berada dalam kondisi normal, sebab kandungan bahan kimia tambahan yang dihadirkan untuk manfaat pengobatan justru bisa mempengaruhi kondisi kulit normal Anda. 4. Sabun antibakteri. Sesuai namanya, sabun antibakteri dirancang dengan manfaat utama efektif membunuh bakteri dan jenis mikroorganisme lainnya pada kulit Anda. Selain itu, sabun antibakteri juga baik untuk mengurangi jerawat atau biang keringat yang sering timbul di kulit punggung atau lengan atas. Dalam memilih sabun antibakteri, ada baiknya Anda juga mempertimbangkan teknologi dan formula yang dihadirkan, sebab semakin mutakhir formula yang ada, kemampuan sabun antibakteri untuk membunuh kuman penyebab penyakit juga akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya, apakah teman-teman tahu apa saja sih komponen penyusun sabun? 2 komponen utama penyusun sabun adalah asam lemak dan alkali. Pemilihan jenis asam lemak menentukan karakteristik sabun yang dihasilkan, karena setiap jenis asam lemak akan memberikan sifat yang berbeda pada sabun. Terakhir, yaitu cara kerja sabun. Molekul sabun atau deterjen terdiri atas bagian yang polar disebut kepala dan bagian non-polar disebut ekor. Kepala sabun merupakan gugus yang hidrofil tertarik ke air, sedangkan gugus hidrokarbon bersifat hidrofob atau takut air. Jika sabun dilarutkan ke dalam air, molekul sabun akan mengadakan asosiasi dan orientasi karena gugus non-polarnya saling berdesak, sehingga terbentuk partikel koloid. Bagian kepala yang hidrofil dari molekul sabun menghadap ke air dan bagian ekornya berkumpul mengarah ke dalam. Daya pengumulsi dari sabun dan deterjen juga disebabkan oleh aksi yang sama. Gugus nonpolar dari sabun akan menarik partikel kotoran atau lemak dari bahan cucian, kemudian mendeskripsikannya ke dalam air. Sebagai bahan pencuci, sabun dan deterjen bukan saja berfungsi sebagai pengemulsi, tetapi juga sebagai pembasah atau penurun tegangan permukaan. Air yang mengandung sabun atau deterjen mempunyai tegangan permukaan yang lebih rendah, sehingga lebih mudah meresap pada bahan cucian. Itulah video presentasi penjelasan tentang saponifikasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.